Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya dimana saja berada, dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang cara cangkok yang paling mudah dan tercepat. Yaitu yang kita akan cangkok ini adalah jambu. Jambu biji ini ada saya 3 koleksi jambu saya untuk sementara. Ada jambu red Australia. Ini red Australia, daunnya nampak seperti agak merah daunnya, segala tangkainya. Kemudian ada juga ini yang merah isinya, putih jambunya, yang biasanya banyak dibuat untuk minuman apa itu, kasapa kah? Guapa. Kasapa, guapa. Ada minuman itu, ya ini sepertinya ini yang biasanya banyak dibuat. Tapi yang saya akan cangkok yang ini red red Australia, karena ini saya masih baru 1 pohon, tapi itu pun nanti saya akan buat bonsai. Coba lihat batangnya cukup bagus. Ini kita akan nanti buat, tapi ini sambil kita cangkok karena kita manfaatkan tangkainya ini. Kemudian nanti diperbanyak dari tangkai ini dengan sistem cangkok. Buahnya sering rusak saudaraku, nih dimakan apa itu, ulat, disengat lalat buah. Jadi kadang-kadang susah untuk menikmati, harusnya dibungkus kayak gini, harusnya dibungkus sudah, ini dibungkus plastik, tapi kadang-kadang nggak sempat untuk ngerjain, jadi kadang terbuang saja buahnya. Nah ini sekarang kita akan cangkok ini, saya ambil dari sini saja. Nah ini ke atas, nanti kita tanam lagi, diambil lagi cangkoknya, begitu terus cara mengembangkannya. Nah ini kita iris. Bisa juga kita langsung tapi biasanya saya lebih cepat kayak gini ya. Oke, sudah selesai untuk pengupasannya. Nah tinggal kita buang apa nih, yang kambiumnya, yang bisa kita kerek seperti ini, bisa juga di apa tadi. Nah ini harus kita bersihkan. Biasanya bisa kita buat 1 hari atau 2 hari baru kita kasih media, tapi ini langsung saja. Tapi kita kerek habis ini, karena kalau tidak dia nanti akan sambung lagi. Nah, oke. Sudah selesai. Kemudian biasanya orang pakai media, ada orang biasanya sampai sini. Medianya di sini jadi masih kelihatan ini, dengan maksudnya supaya kulit ini dengan kulit ini tidak akan ketemu. Tapi biasanya saya tidak pernah pakai seperti itu, tapi biasanya kututup semua. Tapi alhamdulillah tidak pernah juga artinya gagal ya. Jadi semuanya berhasil. Oke. Apalagi jambu ini termasuk tanaman muda untuk cangkok dan di stek. Dan di stek pun juga bisa. Nanti saya tunjukkan mana yang saya stek tanpa dicangkok. Sebetulnya bisa tanpa kita cangkok. Di stek saja juga bisa. Oke. Ini media yang saya pakai, media media lapuk, sudah media yang sudah lama. Jadi kita gini aja. Tadi sudah saya belah tadi ya. Jadi cepat sekali kita sudah medianya kita buat. Kemudian kita tutup seperti ini. Oke. Nah, setelah kita buat seperti gini, kita ikat. Ini saya rencana mau belah ini rapiaknya supaya tidak terlalu boros, tapi tidak apa-apa lah. Sudah terlanjur tidak dibelah tadi. Ya. Cuma cukup gini aja kita buatnya. Nah, jadi apa namanya, tidak perlu
Tidak perlu namanya kita hanya nguncinya seperti ini saja. Ya. Jadi cara menguncinya cuma diikat keras. Nah, ini sudah bisa. Nah, biasanya lebih bagus lagi kalau kita tutup di sini, tapi ini agak terbuka. Biasanya agak cepat kering, tapi kalau musim hujan insya Allah tidak apa-apa. Jadi cukup begitu, insya Allah akan keluar nanti tunas akarnya. Oke, mungkin itu saja sekilas dari cara cangkok, dan kita akan panen cangkok-cangkok yang sudah kita pernah lakukan. Ada tanaman jambu di sana, jambu air di sana, dan ada juga bugempil. Kita akan panen. Oke, ikuti saya untuk memanen dua tanaman itu. Oke. Kamu lewat mana lu? Ini kita mau panen ini satu cabang yang sudah kita cangkok jambu airnya, tapi cangkok yang kemarin ini akarnya sudah keluar cukup banyak. Ini tidak dikerat habis keliling, tapi hanya digergaji seperti sebagaimana kalau kita cangkok pepaya. Jadi saya cangkok dengan sistem gergaji sebelahnya tidak dikumpas sama sekali dengan pakai plastik. Ini hasil yang sudah kita dapatkan. Oke, saudaraku, ini saya panen. Ini jambunya, tuh lihat buahnya. Ini cukup banyak buahnya. Ini sekarang ini agak kurang rimbun. Pengaruhnya mungkin karena sering terendam atau kurang pupuk. Tapi kalau dilihat dari tai kambingnya di sini cukup banyak. Tidak kekurangan pupuk kandang, tapi barangkali karena sering terendam. Jadi akibatnya seperti ini, kurang daun. Biasanya justru rimbun. Tapi hari ini tidak rimbun, tapi justru buahnya yang banyak. Cukup banyak buahnya. Nih, semuanya tangkai ada buahnya. Tapi cuma daunnya agak gugur. Nih buah semua. Mudah-mudahan nyangkut. Nah, gitu dia. Nah, ini hasil cangkok, nanti mudah-mudahan dia tidak layu dan langsung bisa bertahan di sini. Ya, ini hasil cangkoknya. Kemudian kita lanjut lagi untuk ngambil tuh bugempil. Oke. Belum lah. Oke, lanjut kita ngambil nih bugempil. Cangkokan bugempil. Ini pernah sempat gagal, lambat dia keluar akarnya. Setelah itu saya ganti media. Kemudian saya kerat lagi, saya kerat ulang, dan sekarang alhamdulillah berhasil. Jadi kemarin sebelumnya ada tak sama-sama kita cangkok, di sini sudah lama sekali diambil, dan kemudian ini kita cangkok ulang, tapi dia gagal hanya karena media barangkali. Nah, sekarang sudah keluar. Bersamaan di bawah ini, tapi di sini juga belum, malah justru ini juga belum keluar. Dan ini sudah keluar. Oke, kita panen lagi ini satu cangkok lagi dari bugempil. Ya, beginilah cara saya untuk perbanyakan daripada bugempil. Boleh juga saya stek, boleh juga kita cangkok. Nah, ada beberapa banyak indukan saya di sini. Ini termasuk indukan. Nah, ini indukan, nanti ini lagi diambil indukan. Nah, akhirnya nanti menjadi pendek, menjadi cantik. Nah, ini ada juga ini. Oke. Nah, ini tanaman yang sudah banyak, yang sudah kita kecil-kecil, yang sudah bisa laku 15.000, alhamdulillah. Kadang-kadang kalau ini dibeli orang sekali beli banyak, bisa sampai 20, 30, 40 pohon, ya lumayan lah panen kan. Ya, walaupun harga 15.000. Oke, saudaraku, mungkin itu aja sekilas tentang kegiatan saya bercocok tanam, baik dari tanaman buah maupun dari tanaman bunga. Ya, tanaman saya di sini cukup banyak, cuma lokasinya kurang mendukung karena cukup rendah. Boleh di-shoot ke sana. Itu berair, saudaraku. Jadi tanaman saya itu kadang-kadang saya taruh di atas meja, boleh.
tapi di bawahnya berair. Ada juga yang saya taruh di ini seperti ini, masih lumayan. Nah, ini agak saya tinggikan kemarin, jadi seharusnya memang butuh dana besar untuk memperbaiki lokasi yang ada di sini. Nah, ada di sana kemarin ini parit dibuat ya bukan untuk kemaslahatan, tapi dibuat hanya sekedar proyek. Jadi perencanaannya tidak ada untuk kemaslahatan, kecuali hanya untuk mencari keuntungan dari pembangunan itu sendiri. Walaupun nampak pembangunannya asal jadi, boleh dilihat di sana. Seperti itu. Semennya tidak ada, batu hanya disusun, kemudian dikasih semen sedikit. Ya begitulah faktanya dari pembangunan ini. Tapi alhamdulillah ada juga sedikit manfaatnya untuk saya pribadi, secara keuntungan untuk saya. Tapi keuntungan kebanyakan orang ya tidak ada, karena yang memakai saya sendiri itu. Di atas parit saya taruh jadi meja. Jadi meja tanaman cukup panjang, ada hampir sudah 50, tidak sampai 50 meter hampir kita naruh untuk tanaman. Oke saudaraku, itu saja sekilas informasi dari saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Demikian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.